Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gevira Aidia dengan NPM A1G024060 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Langsung aja ke pembahasannya, let's go! Baik, materi pertama yaitu filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip, tujuan, dan makna di balik proses pendidikan. Ini mencakup analisis dan refleksi tentang berbagai aspek pendidikan, termasuk tujuan, metode, nilai, dan peran pendidikan dalam masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Fayol, terdapat 6M, yaitu yang pertama, man atau manusia, adalah tenaga kerja yang memimpin, mengelola, dan memberikan kontribusi dalam organisasi. Yang kedua itu ada material atau barang, adalah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang digunakan dalam proses pendidikan. Yang ketiga itu ada mesin, adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, baik modern maupun konvensional. Yang keempat itu ada money atau uang, modal tetap seperti tanah, gedung, mesin, dan modal kerja yaitu kas, piutang, untuk operasional lembaga. Kelima, itu ada metode, adalah teknik dan cara yang digunakan untuk menghindari inefisiensi dan membimbing proses pendidikan, termasuk metode pengajaran. Yang keenam itu ada market atau pasar, adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan stakeholder dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada minute atau waktu, adalah pengelolaan waktu yang efektif untuk mencapai visi dan misi lembaga. Jadi itulah tadi unsur-unsur dari manajemen pendidikan. Materi selanjutnya yaitu pembagian manajemen. Manajemen terdiri dari 3 bagian yaitu manajemen puncak atau top management, manajemen tengah atau middle management, dan manajemen pelaksana atau operating management. Komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen itu terdiri dari 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada keterampilan teknik atau technical skill, yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skill, yang ketiga ada keterampilan konseptual skill. Dan lanjut ke ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan itu terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen personalia, yang ketiga manajemen peserta didik, dan yang keempat itu manajemen sarana dan prasarana, manajemen yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen keenam yaitu administrasi, yang ketujuh manajemen humas, dan yang kedelapan manajemen layanan khusus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua itu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat itu ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia dan relativitas nilai-nilai. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi lagi materi tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Link evaluasi akan saya taruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.